Yang ini juga bukan gosip tapi updatean terbaru mengenai Anji yang tampaknya ya beliau ini harus datang untuk memenuhi panggilan Polda terkait dengan perkara yang sedang dijalaninya saat ini, yaitu mengenai konten YouTube yang dibuatnya. Kemudian ada lagi Teguh Fagetos yang saat ini sedang sibuk merawat ibundanya yang tengah sakit. Sebelum saya melakukan interview di sana, itu memang udah ada beberapa media melakukan interview di sana. Di sana udah ada beberapa media melakukan interview. Saya mendengarkan materinya, bahkan di tanggal 29 Juli itu materi interview itu udah ditayangkan oleh medianya gitu. Dan lalu saya melihat, saya juga mencari di Google dan saya tanyakan juga, akhirnya gini. Maksudnya saya merasa materi wawancara itu yang ada di sana siang hari itu ini bermanfaat untuk dibagikan, memberikan harapan buat saya. Plus karena di situ tidak ada jual beli, jadi buat saya nggak ada keuntungan gitu, nggak ada keuntungan baik buat Pak Hadi Pranoto maupun buat saya gitu. Dan akhirnya saya melakukan wawancara itu karena saya melihat kita semua udah jenuh, kita semua udah lelah dengan pandemi ini. Lalu tiba-tiba ada harapan buat saya, ini adalah kebaikan untuk dibagikan. Tapi saya tidak menyangka sih bahwa impact-nya ternyata seperti ini. Well, ya sudah, saya hadapi saja. Berita tentang Hadi Pranoto dan temuannya ini sudah ada di media online sejak tanggal 30 April 2020. Saya membaca banyak berita itu media lokal. Lalu ketika saya wawancara di sana pun ada dua media di sana, media nasional dan media lokal, melakukan wawancara dengan Bapak Hadi Pranoto dengan materi wawancara yang relatif sama dengan apa yang saya buat. Tapi entah kenapa yang viral saya. Oke, jadi ya buat saya ini pelajaran banyak sekali. Jadi memang itu adalah bentuk itikat baik saya. Bentuk itikat baik saya karena begini, saya itu kan memang saya tidak banyak membalas komentar-komentar di Twitter, di Instagram, di YouTube gitu yang akhirnya sudah di take down. Tapi saya mencatat, tim saya juga mencatat apa aja sih yang banyak diprotes, yang banyak dikeluhkan gitu. Pasti tentang gelar profesor, terus tentang uji klinis yang belum ada, lalu tentang swab test, rapid test gitu. Dan akhirnya saya bilang di video klarifikasi saya bahwa saya bersedia bekerja sama dengan IDI untuk bekerja sama tuh menyampaikan informasi ya, maksudnya bagaimana sih sebuah temuan atau ramuan itu bisa dinyatakan sebagai obat melalui uji ilmiah atau uji klinis gitu. Jadi itu adalah bentuk apa ya dari saya, bentuk bukan klarifikasi, bentuk pembalas kesalahan saya bahwa ya saya bersedia melakukan kerjasama gitu. Jadi ini bukan titipan-titipan, tapi saya memang mendapatkan banyak masukan-masukan aja dari banyak ini kita serahkan kepada penyidik. Intinya hari ini pemeriksaan kita sudah cukup, tinggal mungkin nanti ke Pak Hadi, mungkin ada saksi-saksi lain, dari kita juga mungkin ada saksi-saksi lain, semua tergantung kepada penyidik. Intinya kita Anji taat hukum Anji ya, akan kooperatif, akan melalui ini sampai tuntas. Kalau soal itu memang masuk ranah hukum, Mas ya. Dan ranah hukum kemudian ditangani oleh pihak kepolisian ya. Di sana nanti dari hasil BAP-nya itu kan sementara ini masih berlangsung ya. Yang nantinya juga akan dibuka lah kepada wartawan dan seperti apa itu, karena dia kan lebih kepada herbal, bukan kepada kimia ya. Meskipun herbal itu kan tetap harus uji klinis. Nah, nanti juga tentu ada saksi ahli, kemudian saksi
yang sudah menggunakannya, kemudian juga penerapannya mana, kemudian pihak-pihak yang selama ini mengkonsumsi seperti apa, seperti itu ya. Sehingga karena ini sudah masuk kepada ranah hukum, ya nanti kembali kepada labjunya ya, laporan kemajuan yang kalau sudah P21 tentu nggak akan ditindaklanjuti di persidangan. Jadi mesti diikuti di sana nantinya gitu. Sebenarnya karir musik sih insya Allah saya tetap jalanin ya untuk Fagetos. Cuma memang rutinitasnya saya agak apa ya, kalau seandainya ada jadwal keluar kota yang memang makan waktunya lama sampai 4 atau 5 hari, mungkin saya belum bisa untuk saat ini. Kalau 2 hari sih masih bisa, itu aja. Karena saya harus menunggu 24 jam penuh. Kalau 2 hari saya masih bisa titipin ke kakak saya, karena kakak saya udah punya anak istri, jadi selebihnya saya sebenarnya yang full time untuk ngurus itu. Ada penyumbatan pembuluh darah di otak sebelah kanan dan sakitnya udah mau 3 tahun. Ya memang saya apa ya, dari dulu karena saya dekat sama mama saya semenjak SD, saya udah ditinggal sama papa almarhum. Saya yang tahu kondisi mama saya bagaimana. Setelah kakak saya pada menikah, mama saya sering kayak bilang sepi-sepi dulu yang tadinya rame. Terus mama saya pernah ngomong katanya, oh nanti mungkin kalau Teguh nikah, mama bakal ditinggal juga, bakal sendiri makin sepi. Itu yang membuat saya agak sedih, sehingga saya mungkin agak sedikit menunda. Saya oke lah, saya korbankan untuk masalah nikah, saya tidak memikirkan itu dulu. Saat ini saya memang terlebih sekarang udah terbalik sakit, saya benar-benar pengen fokus full time untuk jagain ibu saya. Nah, teman-teman di Fagetos sendiri merasa terganggu nggak dengan waktu Mas Teguh yang paling tidak kan tersita untuk ibu gitu ya? Alhamdulillah sih mereka cukup mengerti dengan keadaan saya, dan yang pasti untuk recording saya usahain, saya jalani dengan secepat mungkin, karena saya take vokal pun masih bisa saya lakuin di rumah gitu, jadi sambil bisa jaga mama saya. Mungkin ya kalau itu aja sih, kalau manggung luar kota mereka udah ngerti juga, sebenarnya nggak bisa makan waktu yang lama, mereka ngerti. Jadi kita ambil jobnya yang memang cuma 2 hari gitu. Saya gantiin popok, selain itu sekali gantiin popok aja bisa 1 jam ya. Salin baju segala macam, terus ngasih susu karena lewat selang ya, dari situ sampai ke Lampung dari hidup makannya cuma susu doang. Jadi beberapa per 3 jam itu harus selalu saya rutin. Belum lagi untuk kayak saya urusin juga untuk kesehatan kulitnya juga biar nggak kering segala macam, dan kayak untuk di rumah sih nyapu, ngepel segala macam itu saya yang kerjain semua. Insya Allah saya ikhlas buat ibu saya, karena gimana pun juga ini kewajiban seorang anak. Di sini diuji kesabaran kita sebagai anak, gimana ini kita sebenarnya dikasih ladang amal sama Allah ini untuk mendapatkan surga. Mudah-mudahan saya terus bisa sehat sehingga saya bisa terus berbakti sama orang tua saya. Dan perlu diketahui bahwa mau sehabis-habisan saya ngelakuin apa aja untuk orang tua saya, itu nggak akan bisa ngebalas jasa orang tua kasih sayang ke saya. Semoga ya untuk perkaranya Anji bisa segera selesai. Aduh ini ya paling gak enak kalau harus urusan sama yang namanya masalah hukum ya. Dan mudah-mudahan juga semua pihak akan bisa melihat yang sebenarnya harusnya seperti apa. Oke, kemudian kalau bicara tentang Teguh, mudah-mudahan mamanya cepat sembuh ya. Dan mungkin prioritasnya saat ini memang sama ibundanya. Kelak di kemudian hari akan berubah dan akan mulai melihat hal yang lainnya lagi dalam kehidupan. Amin. Oke, kalau begitu kita akan masuk lagi ke berita selebriti selanjutnya. Tapi setelah yang satu ini.